Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrokli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seluruh keluarga yang seiman dan seagama, semoga yang kami hormati, semoga selalu mendapat ridho Allah dan syafaat Rasulullah, dijadikan orang-orang yang ahli kos, dilebihkan dari kodratnya, diberi ilmu laduni, diberi ilmu hijab, menjadi orang-orang yang tertuntun, dilebihkan dari kodratnya, selalu mendapat ridho Allah dan syafaat Rasulullah mulai awal sampai akhir perjalanan hidupnya. Al-Fatihah. Malam ini kita membahas pesan dari Eyang Sunan Kalijaga. Ini masih ada 3 titik. Mencari Islam dan iman abadi sejati. Terus selanjutnya mencari titik Allahu Akbar, la ilaha illallah. Yang terakhir bertemu kalimah tasbih untuk gesang abadi. Jadi rangkaian perjalanan Islam itu sebenarnya tidak mudah. Yang disebut-sebut ajaran Islam itu tidak sedangkal dan sekecil itu. Ternyata Islam yang dibawa oleh Rasul Muhammad turun-temurun sampai sekarang itu sebenarnya mengandung unsur ilmu yang sangat tinggi, mengandung unsur ilmu yang sangat dalam. Semasa wali-wali luwah ajarannya sejauh ini. Terus di zaman sekarang yang nyampe pada telinga kita sangat jauh berbeda. Nah, inilah kesimpang siuran antara kekurangan-kekurangan, keterangan-keterangan para ilmuwan Islam yang kurang menggali ilmu-ilmu dari Allah yang sangat dalam. Emang di dalam pepatah ilmunya Allah ditulis dengan tinta satu lautan tidak cukup. Tapi di dalam perjalanan Islam, belajar Islam kalau tidak ada bukunya, tidak ada sanadnya, tidak sah. Nah, terus ini pergerakan Islam untuk mencari ilmu supaya bisa leluasa menggali ilmunya Allah. Terus caranya gimana? Kalau semua orang mempunyai pendapat seperti itu, semuanya harus berlandaskan buku, semuanya harus berlandaskan dengan penemuan-penemuan orang pendahulu. Nah, terus tugas kita buat apa? Wong sama-sama dihidupkan di muka bumi, tidak boleh mengembangkan ilmunya Allah, menggali ilmunya Allah yang sangat jauh. Padahal Islam itu adalah mengandung unsur yang sangat jauh, mengandung unsur yang sangat luas. Lah kalau kita sebatas ada mempelajari buku yang ada, terus Islam masih sebesar itu, siapa yang melajari? Sebenarnya itu harus dipikir bersama. Biarpun kita itu orang kecil, marilah kita belajar bersama mencari ilmu-ilmunya Allah yang masih sangat jauh dan sangat luas. Kita pelajari, kita bahas supaya kita menjadi orang-orang yang tertuntun. Intinya di situ tidak usah membahas perbedaan, tapi kita bahas mencari ilmunya Allah yang berhubungan dengan Islam yang sangat santun, yang sangat luas. Mencari iman kita titiknya di mana, itu yang harus kita gali.
supaya kita mencapai titik iman yang benar-benar iman abadi, tidak iman mitasi. Intinya di situ. Kalau lesan mudah. Jadi intinya yang pertama tadi, untuk mencari iman Islam dan iman abadi sejati. Jadi kita harus mencari ilmu-ilmunya dari Allah yang sesuai dengan hati nurani kita, dengan berdasarkan Al-Quran dan kisah Rasul. Digali apa arahnya, apa tujuannya, apa yang dikandung, apa dari makna. Arah nomor 1. Sebab apa? Segala perjalanan bentuk apapun, arah itu yang nomor 1. Baru perjalanan. Kalau perjalanan dulu tidak tahu arah, ya tidak sampai. Terus fasilitas segala-galanya sudah siap, tapi arah tidak tahu, mustahil bisa sampai tujuan. Jadi intinya di dalam pengajian kita semua, biarpun kapasitasnya yang sekecil ini, kita adalah orang-orang yang selalu mencari arah. Itu arahnya Islam itu bagaimana, arahnya iman itu bagaimana, mempunyai dasar-dasar dari atas sampai bawah tadi yang kita jelaskan. Itu adalah dasar-dasar untuk mencari Islam yang sebenarnya. Jadi Islam yang sebenarnya itu tidak dangkal. Islam itu sangat luas, sangat santun, sangat akhlak. Intinya di situ. Nah, setelah menjadi ilmu-ilmu yang sangat panjang, proses yang sangat panjang di dalam perjalanan kita tadi, itu baru menemukan titik iman yang sebenarnya. Jadi iman kita tidak dikatakan iman warisan, Islam warisan, sebab kita harus proses menggali yang sebenar-benarnya. Intinya di situ. Terus selanjutnya mencapai titik Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kalau kata Allahu Akbar mudah, itu kan kalimahnya. Tapi proses menemukan Allahu Akbar itu yang harus dicari. Terus caranya gimana? Kita harus belajar dari Al-Quran, dari beberapa unsur, baru menemukan titik Allahu Akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah itu mempunyai dasar, yaitu adalah dari dasar nur Allah, nur Muhammad, nur Quran, nur Rasul, nur malaikat, nur alam, nur guru-guru mursyid, wali-wali luwah. Kalau tanpa wasilah itu, kita mustahil bisa menemukan titik Allah Maha Besar. Dan mustahil kita bisa menemukan dari kalimat la ilaha illallah, rumusan-rumusan kalimat la ilaha illallah. Jadi yang bisa menemukan Allahu Akbar yaitu adalah dari cahaya 7 kijab hati tadi. Sebab apa? Hatinya sudah bisa meresapi dari ayat-ayat Al-Quran, diresapkan mencapai kijab roh, yaitu tadi ada nur, sukmo, nyawa, roh, kolbun, hati, rogo. Itu adalah rangkaian roh kita di alam sana. Terus dilengkapi cahaya nur Allah, nur Muhammad, nur Quran, nur Rasul, nur malaikat, nur alam, nur wali-wali luwah. Sebab bisa sampai kita adanya wali-wali luwah. Jadi beberapa unsur rangkaian itu harus dipelajari. Bagaimana arahnya, bagaimana apa yang dikandung di dalamnya, semuanya harus dipelajari. Jadi orang Islam itu tidak semudah itu. Menemukan iman juga tidak semudah itu. Kalau ngomong mudah menjadi orang iman Islam mudah, apa dasar dan rumusnya, yaitu tadi. Sedangkan kita ingin menemukan kalimah la ilaha illallah, kita harus belajar
dari beberapa ayat Al-Quran yang berjumlah 49 ayat menerangkan hubungan surga. Jumlah ayatnya adalah 343 ayat, semuanya itu terkandung di dalam Al-Quran, semuanya menerangkan surga. Sebab la ilaha illallah itu adalah yang menjadi kendaraan besok kita di alam surga dengan dasar Al-Fatihah landasannya. Nah, yang menuntun roh dan jiwa kita yaitu adalah kalimah la ilaha illallah yang sudah terumuskan dari 49 ayat surat terdiri dari 343 ayat yang menerangkan tentang surga. Itu semuanya dimuat di dalam Al-Quran. Aku tidak bisa baca Al-Quran, tapi aku tahu apa yang dikandung, apa yang menjadi arah dan tujuan Al-Quran. Intinya di situ, maka aku bisa menerangkan kisah demi kisah. Ya karena apa? Kita belajar. Belajarnya bagaimana? Aku salam dengan 7 titik tadi, maka aku bisa menjabarkan dan bisa menghayati, bisa menganalisa. Sebab aku insya Allah diberi jalan untuk kemudahan menjabarkan tentang ayat-ayat tersebut. Sebab aku tahu jalan dan rumusnya. Intinya di situ. Nah, setelah kita mencapai tingkatan la ilaha illallah, yaitu adalah setelah kita menemukan dalam kalimah la ilaha illallah, itu masih ada landasan yang paling penting, yaitu dikatakan titik gesang abadi, yaitu adalah kalimah tasbih. Maka di dalam Al-Quran mengatakan seluruh alam semesta itu sebenarnya bertasbih kepada Allah. Nah, buktinya apa? Ya ini buktinya. Setelah menemukan dari beberapa unsur perjalanan kehidupan maupun perjalanan kematian, dia menemukan rumus-rumus kalimah-kalimah kebesaran Allah dan tuntunan-tuntunan kalimah-kalimah Allah, maka dia bisa bertemu dengan titik tasbih. Sebab dia selalu bersyukur, diberi perjalanan dan diberi fasilitas dan diberi harapan, maka dia menemukan titik bersyukur. Sebenarnya tasbih itu adalah arahnya mensyukuri. Selalu tasbih mensyukuri kebesaran Allah. Karena dia kan sudah akhlakul karimah. Nah, orang yang sudah akhlakul karimah pasti menemukan titik tasbih. Sebabnya dia selalu berserah diri, tidak mengatur Allah, tapi dia berserah diri mau diatur dengan Allah. Maka dia dipertemukan dengan titik tasbih yang sebenarnya tidak sebatas membaca tasbih, tapi dia mempunyai dasar dan rumus yang sangat tepat. Intinya di situ. Jadi tasbih kita itu supaya bisa diterima di sisi Allah, itu dengan dasar sudah mencapai tingkatan rendah diri. Dia selalu mencari ridho Allah dan Rahman Rahim Allah, selalu mencari syafaat Rasulullah, maka dia selalu birrul walidain, para rasul-rasul Allah, nabi-nabiullah, wali-waliullah. Sebab dia berharap pertolongannya besok di alam sana. Intinya di situ. Tidak semudah kita baca tasbih. Benar, tapi harus tahu apa yang dikandung di dalam tasbih dan apa yang menjadi rumusan di dalam tasbih. Jumlahnya sekian-sekian tadi harus paham, harus tahu. Emang pelajaran di sini sebenarnya itu sangat rumit. Tapi menurut orang banyak, karena otaknya tidak mampu, sudah di kartu merah aliran sesat. Padahal dia otaknya tidak mampu menjangkau ajaran-ajaran yang seperti ini. Padahal ini adalah ajaran yang sebenarnya yang dibawa oleh Rasul-Rasul Allah,
nabi-nabiullah, wali-waliullah dan guru mursyid kita. Kalau dia memberi petunjuk tidak benar, mustahil dia pasti benar. Ternyata kalau roh dan jiwa kita mau menghayati perjalanan kisah ilmu ini, ternyata kan benar. Jadi Islam itu tidak mudah, iman juga tidak mudah. Kalau Islam mitasi banyak, iman mitasi banyak. Tapi ini yang dipesankan oleh Eyang Sunan Kalijogo, ini bukan iman dan Islam yang mitasi, tapi iman Islam yang abadi, yang dimaksud dia. Maka orang-orang tersebut itu mempunyai kapasitas ilmu yang sangat tinggi, tidak seperti kita. Kita hanya berharap dan mempelajari supaya diakui menjadi keluarga manusia suci. Intinya di situ. Semoga bermanfaat atas perjalanan kisah meresapkan pada roh dan jiwa. Jadi intinya Al-Quran sekandungannya itu diresapkan pada roh dan jiwa kita supaya menjadi orang-orang yang tertuntun, menjadi iman yang Islam yang benar, mencapai tingkatan akhlakul karimah yang benar. Intinya di situ. Prosesnya panjang, juga rumit juga. Tapi kita jangan bosan belajar ilmu dari kisahnya para wali-wali luar. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.